Halo semuanya, kembali lagi di channel Hitspedia. Berikut ini adalah berita terbaru dari MotoGP hari ini 23 September 2021 dan review hasil Misano Test yang merupakan ajang persiapan untuk MotoGP 2022 serta akhir musim 2021 ini. Dan Aprilia tampil menggila di mana Alex Espargaro menjadi yang tercepat dan Viñales tampil oke dengan finish di urutan yang kelima. Di samping itu Raul Fernandez dan Remy Gardner tampil perdana bersama KTM serta Honda bersama Ducati uji coba prototype 2022. Dan kita mulai dari Aprilia tampil luar biasa bersama Alex Espargaro dalam sesi di hari kedua, yaitu free practice yang ketiga dan keempat di Misano Test dengan catatan waktu 1 menit 31.584 detik, dan ini menjadikan Alex Espargaro pembalap tercepat dalam Misano Test. Dalam perkembangannya ternyata motor yang digunakan oleh Alex Espargaro dan juga Maverick Viñales mengalami update, di mana winglet yang biasanya lebih besar ternyata di-update menjadi lebih sedikit kecil. Dengan masuknya Viñales ke 5 besar ini menjadi catatan positif bagi Aprilia dan disambut dengan gembira oleh tim dan juga bos dari Aprilia, karena mereka akan optimis di sisa 4 balapan akhir 2021 ini serta untuk menyambut musim 2022 dengan sangat terbuka karena tampil oke-nya Viñales bersama Aprilia dalam gelaran sesi tes di Misano 2 hari ini. Dan bagi Viñales sendiri ini merupakan ajang keempat bagi Viñales dengan menjajal motor RSGP yang sudah cukup nyetel dengan Viñales. Catatan waktunya bahkan tembus di angka 1 menit 32,035 detik dan menjadi pembalap kelima tercepat dalam sesi free practice yang keempat MotoGP Misano dalam official test kemarin. Dan ini membuat Viñales semakin nyetel dan optimis menatap musim 2022 yang akan datang serta akhir musim ini, di mana di sisa 4 seri ini tentu menjadi ajang pembuktian bagi Viñales karena kontrak yang diakhiri dengan tidak baik bersama Yamaha di tengah jalan. So kita lihat bagaimana perkembangan Viñales bersama Aprilia di sisa akhir musim ini. Dan selanjutnya tampil yang cukup menggoda adalah dari tim KTM, di mana dari tim satelitnya Tech3 KTM sudah menurunkan Raul Fernandez bersama Remy Gardner, dan ini merupakan ajang uji coba ketika di hari pertama Iker Lecuona dan Danilo Petrucci masih turun. Di hari yang kedua mereka menguji coba pembalap anyar mereka untuk tahun 2022 yang akan datang, yaitu Remy Gardner dan Raul Fernandez. Dalam serangkaian uji coba kemarin ternyata Raul Fernandez sudah cukup nyetel bersama KTM karena berhasil menjadi pembalap yang tercepat ke urutan 22 dengan catatan waktu yang cukup signifikan. Namun Remy Gardner tampil di bawah form dengan catatan waktu 1 menit 34,641 detik. Tapi ini adalah performa pertama Remy Gardner bersama KTM dan juga tampilan pertama mereka di MotoGP. Selanjutnya Raul Fernandez bahkan tembus di angka 1 menit 33,988 detik. Namun ini hanya titik awal bagi Raul Fernandez dan juga Remy Gardner di ajang MotoGP, karena nantinya mereka akan kembali melakukan uji coba nanti di bulan Februari di Sepang dan juga nanti di Mandalika pada pertengahan bulan Februari tahun 2022 yang akan datang. Menilik catatan waktu yang ditorehkan oleh Raul Fernandez yang tembus di angka 1 menit 33,988 detik atau hanya tertinggal 2 detik di belakang Alex Espargaro, maka ini menjadi catatan yang positif tentunya bagi KTM Tech3 untuk menghadapi musim yang akan datang. Apalagi Dani Pedrosa sudah menguji coba prototipe untuk tahun 2022, meskipun hasilnya belum signifikan. Perubahan fairing dan juga sasis tentu diharapkan bisa maksimal menjelang musim 2022 yang akan bergulir di bulan Maret tahun 2022 di awal
bulan, dan diperkirakan di tanggal 6 Maret itu sudah ada GP pembuka di Qatar, dan ini tentu menjadi tampilan perdana bagi Raul Fernandez dan juga Remy Gardner di ajang MotoGP. Dan selanjutnya kejadian unik di mana Jack Miller hadir di paddock Honda dalam serangkaian uji coba kemarin, dan ini tentunya membuat tanda tanya kenapa Jack Miller bisa tampil di paddock Honda, dan ini fotonya resmi dan diunggah juga di laman media sosial MotoGP. Apakah nantinya tahun 2023 Jack Miller bisa pindah seragam dari merah ke orange? Tentu ini menjadi tanda tanya yang butuh jawaban, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Tapi ini menjadi cukup unik saja ketika Miller tampil mengintip kejadian di paddock Honda. Dan selanjutnya kita bisa melihat tampilan sangar dari motor Honda untuk tahun 2022 yang akan datang, di mana tampilannya cukup mengesankan, dan maknanya juga dalam uji coba 2 hari ini sudah menguji prototipe dari Ducati untuk tahun 2022 yang akan datang. Kalau dari sisi tampilan kita bisa melihat firingnya yang lebih simpel, dan juga tampilan dari sasisnya juga sudah melakukan update dan agak sedikit ramping dibandingkan motor dari Ducati tahun 2021 ini. Dan menurut penuturan dari Bagnaia, firing baru ini lebih nyaman dan membuat dia cukup mendapatkan feeling ketika membawanya, dan tentu ini akan menjadi sebuah tantangan juga bagi Bagnaia dan Jack Miller untuk di akhir musim ini, karena di persaingan juara dunia hanya Bagnaia yang bisa mengimbangi Fabio Quartararo. Repsol Honda juga serius kembangkan motor untuk tahun 2022, dan kalau kita lihat di sini desainnya malah mirip dengan Ducati dengan winglet yang cukup lebar, dan ini menjadi tanda tanya karena kalau kita perhatikan Honda semakin mirip Ducati dan Ducati semakin mirip ke Yamaha, dan ini agak cukup unik ya update yang dilakukan oleh Honda, apalagi aerodinamika yang baru membuat Honda cukup tampil nyaman di tikungan, dan ini menjadi permasalahan juga bagi Marc Marquez karena ketika menikung ke kanan di samping bahunya yang masih belum pulih di dalam serangkaian sirkuit yang tikungan kanannya banyak, Marc Marquez sering mendapatkan hasil yang cukup negatif. So menarik kita tunggu performa dari motor baru Honda ini, meskipun Marc Marquez menyatakan puas dengan performa motor barunya. Paul Espargaro ternyata belum mendapatkan kesempatan untuk menguji coba dari motor tersebut, dan ini tentu menjadi tanda tanya juga bagi para pencinta MotoGP. Sepertinya Marc Marquez lebih diutamakan oleh Honda untuk pengembangan motor tahun 2022 dengan dukungan dari test rider mereka Stefan Bradl. So akankah Marc Marquez menemukan lagi kejayaannya pada tahun 2022 yang akan datang? Biarlah waktu yang menjawabnya. Sementara itu KTM juga melakukan update di chassis barunya, dan firingnya juga mirip-mirip ke Ducati awal-awal ya, dan ini sudah diuji coba oleh Dani Pedrosa, namun masih banyak kendala karena cukup membuat kurang nyaman katanya ketika menikung. Dan Dani Pedrosa sendiri mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 32,959 detik, dan ini di luar 20 besar, dan ini akan menjadi PR yang sangat besar bagi KTM, apalagi di musim 2021 ini KTM tampil cukup jauh dari form tahun 2020 yang lalu yang bisa tampil beberapa kali di podium, dan tahun ini baru Brad Binder yang naik ke podium, dan itu pun karena crashnya beberapa pembalap seperti Marc Marquez di sirkuit basah. Yamaha juga melakukan update pada chassis M1-nya dan membuat Quartararo semakin cepat di dalam gelaran tes MotoGP Misano kemarin. Dalam sesi ini Quartararo finish di urutan yang ketiga di bawah Bagnaia dan juga Alex Espargaro. So menarik kita tunggu, akankah Quartararo bisa menjadi yang tercepat di
MotoGP Austin tanggal 4 Oktober yang akan datang. Dalam sesi ini Quartararo sendiri mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 31,59 detik. Dan berita yang terakhir datang dari MotoGP, yaitu optimisnya Joan Mir di dalam pengembangan Suzuki tahun 2021 ini terhadap motor yang akan digunakan pada tahun 2022 yang akan datang. Menurut penuturan dari Joan Mir, dia cukup nyaman dengan update yang dilakukan oleh Suzuki dan dia cukup mendapatkan settingan yang pas untuk motor barunya. Dan mari kita doakan juga Johann Zarco yang kemarin masuk meja operasi karena ampamnya kembali bermasalah dan diharapkan bisa kembali pulih di MotoGP Austin yang akan tampil di 4 Oktober yang akan datang. Dan demikianlah berita terbaru dari MotoGP hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di update berita MotoGP yang akan datang.